materi yang berikutnya yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Retno Pangasuti DCN MKes API dengan judul peran zat gizi dalam upaya meningkatkan imunitas tubuh pada geriatri. Bu Retno sudah bersama-sama kita kan, Bu? Sudah siap ya, Bu? Sudah. Sampaikan dulu kurikulum vitae-nya Bu Retno Pangasuti. Bu Retno lahir di Malang 17 Maret 1963. Beliau tinggal di kota Yogyakarta dan beliau berkantor di instalasi gizi RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta sebagai kepala instalasi gizinya. Ya. Riwayat pendidikan lulus Akademi Gizi Malang tahun 1985, kemudian juga pernah mengikuti akta mengajar 3 di IKIP Malang 1990, D4 Gizi Klinik FKUI lulus tahun 1992, Magister IKM Minat Gizi Kesehatan UGM lulus tahun 2003. Riwayat pekerjaan dari tahun beliau pernah bekerja di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dari tahun 1996 sampai 1995. Kemudian di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dari tahun 1995 sampai sekarang. Beliau juga merupakan instruktur gizi klinik sejak tahun 1987. Kemudian tim pengkajian geriatri RSUP Dr. Sarjito sejak tahun 1996, tim home care RSUP Dr. Sarjito dari 97 sampai 2012. Kemudian yang terakhir beliau juga aktif di dalam akreditasi rumah sakit. Organisasi profesi, beliau sebagai anggota Persagi di DIY Yogyakarta ya, di DPC Sleman, kemudian ketua ASDI DPD Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2008 sampai sekarang ya, sampai 2 periode ya, sampai 2018. Kemudian pengurus DPP ASDI tahun 2017 sampai 2022 dan pengurus DPD Persagi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2018 sampai 2022. Pelatihan yang diikuti sudah cukup banyak, yang terutama di bidang pelatihan gizi klinik, ya, food service, ya. Kemudian moto beliau adalah menambah ilmu adalah kebutuhan bagi menambah ilmu adalah kebutuhan, berbagi ilmu adalah kewajiban. Makanya beliau selalu siap untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya, ya. Dengan materi yang akan dipaparkan, beliau akan memaparkan tentang bagaimana imunitas zat gizi untuk meningkatkan imunitas tubuh bersama. Kemudian mungkin juga akan menggambarkan tentang pelayanan gizi untuk lansia yang ada di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Untuk waktunya saya persilahkan kepada Ibu Retno Pangasuti untuk menyampaikan atau memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu Bu Retno mempersiapkan slide-nya. Bagaimana Bu? Sudah terdengar? Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini buat teman-teman semuanya. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya diajak berbagi mengenai
bagaimana sih kita menyikapi gitu ya kalau di sekitar kita mulai banyak lansia gitu ya. Sebelum saya mulai paparan slide saya, tadi kalau nggak salah Ibu moderator ada yang bertanya ya, mau pilih mana April atau sarkopenia gitu ya kalau nggak salah. Iya, saya hanya mengatakan aja kalau hidup memang pilihan gitu ya, tapi bukan berarti kita harus pilih dua-duanya, kayaknya enggak deh ya, karena tadi Dr. Laswati juga sudah bilang itu bisa dicegah gitu, jadi kita nggak perlu milih gitu. Mungkin itu tambahan jawaban buat yang tadi penanya ya, jadi nggak usah milih gitu. Izinkan saya untuk share. Ya, jadi pagi ini saya akan berbagi mengenai apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita mempunyai pasien atau klien dengan lansianya. Yang pertama, obrolan kita lanjut usia itu apa sih gitu. Tapi saya tidak memaparkan harus bagaimana yang dilakukan, kemudian batasan usianya apa gitu ya, karena sebetulnya itu sudah dibahas banyak di kupas tuntas oleh Dr. Laswati. Kemudian obrolan kita yang kedua, peran gizi pada imunitas itu seperti apa, sejauh apa gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau di Sankito, karena kita kemarin panitia minta kita berbagi kalau yang sudah dilakukan di Sankito apa gitu ya. Nah, kemudian saya infokan sedikit saja bahwa pada tahun 2030 itu diperkirakan lansia itu mencapai 20% dari populasi dunia. Berarti sudah bisa kebayang ya kira-kira seperti apa nanti situasinya. Nah, permasalahannya semakin tua seseorang itu akan disertai dengan penurunan kesehatan serta munculnya berbagai masalah psikis dan ekonomi ya, dan itu adalah satu hal yang kalau boleh dikatakan tidak bisa dihindari. Yang penting adalah bagaimana kita mensiasati itu. Sehingga saya katakan bahwa pada penanganan lansia itu kita perlu penataan laksanaan yang paripurna. Kita perlu kolaborasi antar profesi. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Laswati, kita nggak bisa hanya mengerjakan satu sisi aja. Medisnya aja yang kita perbaiki misalnya, tanpa harus kita beritahu atau kita edukasi apa sih yang mesti kita lakukan. Nah, karena itu saya katakan sebetulnya di semua tempat, di semua rumah sakit ya, terutama rumah sakit pusat rujukan, itu sudah ada tim geriatrinya sebetulnya. Karena kenapa itu harus ada? Karena tadi perlu kolaborasi antar profesi. Tadi sudah diceritakan juga sama Dr. Laswati ya, kalau misalkan kita itu sudah memberikan obat, tetapi pasien itu bisa lupa obatnya apa aja sih yang saya minum, bisa-bisa tadi sudah. Nah, sama dalam hal ini kalau kita bicara atau kita obrolin tentang gizi, bisa saja gitu ada yang sudah lupa, saya tadi sebenarnya udah makan belum ya gitu. Nah, sebetulnya tadi habis enggak ya yang saya makan apa ya, kadang-kadang mereka lupa tentang hal itu. Nah, karena itu nanti di slide-slide saya berikutnya akan kita lihat apa sih yang bisa kita lakukan ketika klien kita adalah seorang lansia. Nah, karena lansia itu tadi saya katakan mulai ada penurunan kesehatan, mulai ada penurunan kemampuan, maka kalau boleh saya katakan bahwa lansia ini adalah golongan yang spesifik. Kalau dari sisi gizi, spesifiknya apa sih? Dalam penentuan status gizi, saya tidak mengupas lebih jauh dari di pertemuan ini karena teman-teman tentunya sudah sangat-sangat paham. Oh, kalau dulu sih saya menentukan status gizi lansia ketika itu dewasa, ketika itu remaja, ketika itu anak-anak, apa sih yang bisa kita pakai? Nah, pada lansia itu yang spesifik. Tidak bisa kita menentukan status gizi lansia menggunakan dasar tinggi badan misalnya. Kenapa? Ya karena kita tahu tinggi badan dia adalah sudah dalam tanda petik bukan tinggi badan yang sebenarnya. Nah, kemudian yang spesifik yang kedua adalah kebutuhan zat gizi.
Tadi Dr. Raswadi saya mengatakan, ya kalau dia sudah sarkopenia, mungkin bisa 1,5, bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, itu kalau dia sudah dalam kondisi dengan diagnosis medis tertentu. Nah, bagaimana kalau kita ingin supaya lansia ini tetap sehat, dalam tanda petik sebenarnya tetap sehatnya ya, dan kemudian bagaimana supaya dia masih tetap makan bisa enak, ya semuanya bisa masuk gitu, dan gizi yang diserap juga bisa bagus gitu. Nah, itu yang saya sebut dengan kebutuhan zat gizi. Tidak berhenti di protein saja, tidak berhenti di energi saja, tapi terus semuanya akan runtut, kita lihat ternyata sampai kepada vitamin dan mineral. Nah, kemudian spesifiknya apa? Diimplementasinya. Tadi disebutkan oleh pemateri yang pertama, kalau misalkan ada yang asupannya sekitar 900 kalori, ada yang 1200 kalori. Kenapa ya bisa seperti itu? Nah, ini karena bisa jadi di dalam implementasinya belum ada implementasi yang spesifik. Artinya bisa aja pengertiannya, oh kalau gitu orang itu makan sehari 3 kali biasanya. Nah, padahal pada lansia itu tidak bisa dilakukan. Mereka kenapa? Daya tampungnya sudah mulai berkurang. Sehingga kalau kita masih tetap pakai pedoman yang seperti biasanya, bukan pedoman yang spesifik, ini yang akan menyebabkan bahwa mereka nanti asupannya tidak akan terpenuhi gitu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah spesifiknya adalah edukasi. Nah, ini nih yang teman-teman masih sering menemukan atau menjadikan kendala bagi teman-teman. Sebetulnya kendala ini kalau saya katakan itu sih versi teman-teman aja sendiri nih ya, terutama yang dalam tanda petik belum lansia atau masih muda. Mereka kan punya perasaan, masa iya sih saya yang muda masih tahu yang tua, yang apa. Nah, padahal sebetulnya kalau nanti teman-teman para nutrisionis, dietitian ini sudah mulai melakukan atau memberikan edukasi pada lansia, saya jamin deh pasti ketagihan, karena mereka itu sebetulnya adalah klien yang asik banget. Artinya apa? Oh, pertanyaannya kan banyak, mendetail gitu, dan itu sebetulnya adalah kegiatan mereka sehari-hari. Kadang-kadang pertanyaannya cuma sederhana, saya cuma bolehnya makan pisang. Kalau gitu, berapa sih saya bolehnya makan pisang? Atau mungkin saya ini nggak boleh loh sama anak saya makan A, B, C misalnya lah gitu. Asik kan kalau berikan edukasi mereka. Jadi jangan pernah punya kendala dari sisi usia. Enggak, mereka juga suka kok ngobrol sama yang muda-muda gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, ya obrolan kita yang kedua nih, mengenai imunitas. Sebetulnya secara sederhana imunitas itu adalah perlindungan terhadap penyakit dan lebih spesifik lagi perlindungan terhadap infeksi. Ya, tentunya ini kalau misalnya kita kaitkan dengan kondisi pandemi kita saat ini. Nah, kemudian kalau pada lansia itu gimana gitu ya? Karena kebetulan obrolan kita ini yang kedua kan tidak berbeda dengan yang pertama tadi ya. Lansia artinya berkaitan dengan itu. Pada lansia itu sistem kekebalan mulai menurun bersamaan dengan bertambahnya usia dan sel-sel mulai tidak sinkron komunikasinya. Nah, seperti tadi disampaikan oleh pemateri yang pertama, ya sih, kalau ini beliau sangat-sangat tidak setuju tadi istilahnya dengan anti-aging. Iya, saya kira kita pun juga begitu, karena itu kan memang akan terjadi gitu loh. Tetapi sebetulnya yang perlu kita upayakan adalah bagaimana dia dengan kondisi lansia atau dia menua, ya, tetapi tetap kualitas hidupnya bagus. Karena itu semua penanganan yang diberikan untuk lansia sebetulnya fokusnya adalah pada itu kira-kira akan meningkatkan kualitas hidup tidak, atau bahkan menurunkan. Kalau itu menurunkan kualitas hidup, jangan lakukan itu. Karena pertimbangannya adalah mereka harus menua dengan bahagia. Nah, kemudian yang kedua, pada lansia ini membutuhkan
membutuhkan waktu lebih lama untuk bereaksi terhadap kuman atau virus yang berbahaya. Itu karena kaitannya dengan sistem kekebalan yang mulai menurun. Ya kan? Nah, tetapi kondisi ini kan bukan berarti ya udah deh orang dia sudah mulai ini ya biarin aja. Nggak bisa, kita nggak bisa menggunakan itu. Ya, karena apapun yang terjadi kita harus kembali tadi kepada fokus kita bahwa kita pengen dia menua dengan kondisi berkualitas hidup yang membuat dia bahagia. Yang ketiga, pencernaan dan penyerapan berkurang jelas sehingga kurang efisien. Nah, kalau imunitas ini kita kaitkan dengan zat gizi, sebetulnya kebutuhan pada lansia itu juga sudah mulai berkurang, menurun. Nah, kalau kemudian ada penurunan di sini di dalam pencernaan dan penyerapan, kalau kita tidak memperhatikan asupannya, ya sudah barang tentu akan semakin kurang yang masuk aja. Ini kan yang diserap, yang dicerna, yang diserap berkurang, ya kan? Nah, yang masuk juga berkurang. Bisa dibayangkan kan, berarti yang dipakai dia di dalam, yang muter di dalam tubuh juga semakin sedikit. Ya, karena itu tadi pembicara pertama mengatakan perannya dietitian di mana gitu ya. Ya karena ini, kalau mereka nggak dikasih tahu, mereka nggak diberikan edukasi bahwa sekian loh yang harus dimakan. Karena dari sekian yang masuk ke dalam tubuh itu pun masih hanya sekian persen yang bisa terserap. Nah, kemudian kondisi pada tadi disebutkan juga oleh pembicara pertama, malnutrisi. Ya, ini juga sudah pernah kita diskusikan beberapa bulan yang lalu, kalau saya nggak salah, masih dengan Bu Ijek dan teman-teman dari ASDI gitu ya, mengenai malnutrisi pada geriatri. Kenapa seperti itu? Kenapa harus dibahas? Karena ternyata malnutrisi itu akan menurunkan fungsi sistem imun. Nah, sehingga kalau kondisi dia malnutrisi akan lebih parah lagi nanti kalau tidak diatasi atau tidak diberikan solusi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ini yang saya katakan tadi teman-teman. Tetap memperhatikan asupan zat gizi. Dan dibilang dia deh nggak apa-apa, orang namanya juga udah sepuh, udah tua ya. Kalau kami di sini mungkin pasti sama mungkin ya dengan teman-teman di Jawa Barat, kita benar sudah sepuh, sudah tua, sudahlah ya memang mampunya segitu gitu. Iya, tetapi yang masuk itu kita tetap harus tahu supaya jangan seperti tadi 900, mungkin di bawah 900, balik dulu kita hitung berapa sih kebutuhannya. Yang kedua, kita harus tetap memberikan edukasi gizi. Edukasi gizi yang seperti apa sih? Gitu ya. Artinya apa? Gimana sih dia caranya makan? Aduh, saya tuh makan dikit aja sudah penuh rasanya di perut. Ya sudah, kalau seperti itu, mari kita bagi yang harus masuk. Misalnya seperti itu. Kemudian kita tetap ingatkan tentang pola hidup sehat dan tetap aktif sesuai usia. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi saat ini, ya tetap kita jangan pernah absen, jangan pernah lupa gitu ya, mengingatkan mengenai protokol kesehatan untuk mereka, supaya kalau mau tetap beraktivitas silahkan gitu. Tetapi seperti tadi di awal dikatakan oleh Bu Ica bahwa tetap jaga jarak loh, tetap pakai masker loh, ya itu tetap. Nah, supaya apa? Supaya mereka harus tetap aktif sesuai usia. Saya katakan sesuai usia ya tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh pemateri yang pertama. Targetnya jangan tinggi-tinggi dong. Jadi saya punya pasien teman-teman, jadi usia laki-laki usianya itu 70 tahun, keluarnya banyak banget ketika dia harus ikut di dalam asesmen geriatri. Nah, kemudian ternyata setelah saya tanya kenapa ya kok bisa seperti ini. Nah, di dalam kita obrolan kita ke beliau mengatakan saya itu sangat aktif berolahraga. Karena apa? Karena beliau punya 6 komunitas. Nah, komunitas itu masing-masing mau diikuti semua. Ya, kapan akan bisa istirahatnya? Bagaimana kebutuhannya kan jelas meningkat. Tapi kebutuhan meningkat itu tidak disertai
disertai dengan daya tampung yang meningkat, daya tampungnya masih segitu-segitu aja. Nah, akhirnya itulah yang menimbulkan keluhan-keluhan yang banyak. Dan akhirnya setelah diarahkan ya boleh tetap aktif, tapi ya sesuai dengan usia lah. Kalau 75 tahun kemudian masih ikut 5 komunitas olahraga nih, maksud saya berarti kan 5 cabang nih yang diikuti. Ya kita tidak mengatakan wow luar biasa, itu jangan, tapi kita paparkan bahwa keuntungannya banyak, tetapi kerugiannya juga tidak sedikit ketika harus melakukan hal itu. Nah, kemudian kita fokus nih teman-teman, kalau kita bicara imunitas itu banyak hal yang akan mempengaruhi, tetapi kita fokus di sini pada protein. Seberapa sih kebutuhan dia protein, apalagi kalau tadi dikaitkan dengan sarkopenia. Kemudian asam lemak esensial yang mana? Kemudian vitamin A, asam folat, B6, B12. Ini adalah suplemen-suplemen yang biasanya oleh sejawat medis itu selalu direkomendasikan untuk beliau-beliau. Nah, terus bagaimana dengan kita? Ya, nanti kita yang akan menambah wawasan beliau dengan memberikan contoh-contoh. Oh, vitamin A itu di mana? Asam folat di mana? B6, B12 di mana? Ya. Nah, kemudian mineralnya ada zinc, tembaga, besi, selenium. Ini yang pasti terkait dengan imunitas. Nah, kalau boleh saya mengingatkan teman-teman, mumpung saya juga belum lupa nih ya, karena udah pralansia juga nih. Teman-teman seringkali semangat, antusias banget, berapi-api menjelaskan apa saja sih contoh bahan makanan yang mengandung semua yang saya sebutkan tadi. Tapi teman-teman lupa menyampaikan yang membantu penyerapannya apa, yang menghambat penyerapannya apa. Itu yang harus juga disampaikan kepada lansia, supaya dia nanti nggak bingung, dia mengkonsumsi satu makanan tetapi dipadukan dengan makanan lain yang ternyata bertentangan. Nah, itu yang menjadi tugas kita semuanya. Nah, ini contoh aja beberapa imunonutrien ya yang banyak sekali kita butuhkan atau lansia butuhkan dan berkaitan dengan imunitas. Contohnya ada glutamin, arginin ya, dan lain-lain. Di situ saya sebutkan juga sudah ada vitaminnya. Nah, kemudian kenapa sih saya sebutkan ada glutamin di sini? Ini kita kaitkan dengan kondisi pandemik, di mana di kondisi pandemik mau tidak mau, suka tidak suka, saya juga tidak mengatakan harus milih ya, tapi itu kenyataan bahwa ada faktor stres di situ. Nah, masalahnya glutamin ini dibutuhkan lebih, artinya dibutuhkan lebih banyak pada kondisi stres. Nah, kemudian ini nih efek selain tadi glutamin, arginin. Nah, ini ada beberapa fungsi arginin ya yang memacu sekresi hormon dan lain. Yang penting adalah bahwa salah satunya adalah dia berpengaruh terhadap fungsi imun. Nah, protein apa tuh? Bisa yang utama memang lauk hewani, kita tahu itu. Nah, tetapi tidak kalah pentingnya harus teman-teman ingat, ternyata banyak penyulit. Tadi kalau saya biasa ada pertanyaan ya dari salah satu teman, kalau mau lauk hewani, nggak mau lauk nabati, itu dikasih apa dong? Gitu. Nah, karena itu di sini saya katakan, apabila banyak penyulit, upayakan tetap ada asupan protein. Saya sering sekali mendapatkan WA ya, telepon gitu dari beberapa teman gitu, mau makan nih, sama sekali nggak ada yang mau dimakan, apa yang bisa dimasukkan? Padahal apapun itu kita tahu energi harus tetap masuk, kemudian protein harus tetap masuk. Ya, artinya kita bantu dengan formula tinggi protein. Tetapi tetap formula tinggi protein ini sesuai dengan kemampuan lansia. Tetap harus kita cek juga ya fungsi ginjal dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang kita pilih yang paling mudah bisa masuk. Kalau misalnya saya contohkan karena kebetulan ada di beberapa grup komunitas itu menyebutkan bahwa kadang-kadang itu karena sesuai kondisi hati atau sedang emosi atau apapun itu, mereka bisa ngambek, nggak mau makan sama sekali, udah diem, nggak mau ngunyah, nggak mau apa. Nah, itu mereka biasanya bingung, tanya saya tuh kalau kayak gini apa bu, masa harus kita diemin? Ya enggak, itu harus kita bantu solusinya.
Itu ya. Nah kemudian kalau vitamin A, saya hanya mengingatkan teman-teman ya, kita kembali ke kita berganti ke vitamin. Jelas dia menjaga struktur sel kulit gitu ya. Nah kemudian saluran pernapasan. Nah yang paling penting, vitamin A ini ternyata adalah garda terdepan melawan infeksi. Berarti sudah jelas ya, sumber-sumber vitamin A harus masuk ke dalam lansia kita. Nah kemudian kalau ini vitamin B6, B9, B12, ini responnya akan mempengaruhi produksi dan aktivasi sel pembunuh alami. Jadi berarti dia juga harus ada di dalam menu lansia atau makanan lansia. Nah, sedangkan untuk vitamin C dan vitamin E, isi dalam membantu produksi sel khusus untuk meningkatkan respon imun. Artinya sebenarnya respon imun itu tetap ada, semua orang ada, di lansia juga ada, tetapi dia sudah mulai menurun. Nah, makanya kita butuhkan ada vitamin C, vitamin E, itu yang akan membantu untuk meningkatkan respon imunnya. Nah, sedangkan untuk vitamin D, ini beberapa studi menemukan manfaat vitamin D terhadap pelindungan tubuh dari infeksi pernapasan akut. Nah, kalau yang kaitannya dengan imunitas tadi, membantu sel imun menghancurkan patogen yang menyebabkan infeksi. Nah, kemudian kalau untuk zat besi di sini meningkatkan jumlah radikal bebas yang dapat menghancurkan patogen yang jelas. Yang kaitannya dengan zat besi adalah mengatur reaksi enzim yang penting bagi sel imun. Zinc dan selenium ini jelas menjaga integritas kulit dan jangan lupa merupakan salah satu dari antioksidan. Nah, itu kalau yang tadi nanya, misalnya nggak mau nabati, nggak mau hewani apa ya, mungkin bisa dibantu ya. Tapi nanti penjelasan lebih detailnya mungkin ada yang lebih ahli dari saya untuk menjelaskan ini isinya apa ya. Yang jelas ada arginin, ada glutamin di situ. Nah, tadi saya sampaikan itu sih yang menyebabkan imunitas ya, yang berpengaruh terhadap imunitas maksud saya. Nah sekarang yang saya sampaikan ini adalah beberapa kondisi yang dapat menurunkan imun tubuh. Yang pertama stres. Oh kenapa ya kok stres? Karena ternyata kondisi ini menyebabkan lepasnya kortisol ke dalam aliran darah ya, dan ini menyebabkan menurunnya sistem imun. Kemudian yang kedua, pola hidup tidak aktif. Nah, sedentary, banyak duduk. Ini teman-teman gak usah nunggu lansia deh ya. Sekarang aja juga jangan banyak-banyak duduk gitu. Tadi sayangnya sama Bu Iis hanya diajak berpantun aja. Harusnya lain kali diajak joget dulu 5 menit ya Bu Iis, biar pola hidupnya menjadi aktif gitu. Kemudian kurang tidur. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya banyak pasien lansia, kalau teman-teman memperhatikan, biasanya keluhannya itu kalau tengah malam apa-apa terbangun, mau mulai tidur lagi itu susah banget gitu, ya. Nah itu kita carikan solusinya. Kalau itu bukan ranah kita, monggo silakan kita rujuk atau kita konsultasikan kepada ahli yang bisa memberikan solusi biar bisa mulai tidur lagi. Nah kemudian merokok. Ini kalau kita membahas merokok mungkin nggak perlu, kita perlu waktu bisa sehari, seminggu atau mungkin 1 bulan gitu ya, karena diskusinya pasti seru dan banyak pihak yang tidak berkenan dengan ini ya. Tetapi nyatanya memang nikotin itu meningkatkan kadar kortisol. Nah di situ disebutkan pasti kalau kadar kortisolnya meningkat ya gantian nih sistem imunnya yang menurun. Begitu juga dengan minum alkohol, walaupun kita tahu ini bukan merupakan kebiasaan di tempat kita, tetapi sesungguhnya kalau teman-teman lebihkan lagi di beberapa daerah, itu justru masih ada lansia yang memang karena budaya setempat masih mengkonsumsi ini gitu ya. Kemudian ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa konsumsi garam secara berlebihan itu dapat menurunkan imun tubuh. Tapi pasti kita kan nanya nih, masa iya sih ada orang tahan makan garam banyak-banyak gitu kan? Tapi jangan lupa, perasa untuk asin pada lansia itu sudah mulai jauh menurun. Makanya jangan pernah teman-teman memberikan garam meja kalau di rumah itu ada lansia. Tambah-tambahin terus sama dia karena dia nggak merasa asinnya. Itu yang bisa menyebabkan konsumsi garam menjadi berlebihan.
Nah, sehingga kalau pertanyaannya kalau gitu gimana sih? Ya tetap lansia itu tetap gizi seimbang. Solusi tepatnya hanya gizi seimbang. Hanya kita perlu pikirkan apakah gizi seimbang ini wujudnya akan seperti apa? Apakah di dalam makanan utama, ataukah justru bisa kita selipkan di makanan snack atau makanan selingan? Karena bisa jadi makanan selingan ini akan menjadi berubah fungsi menjadi sumber energi. Pada lansia bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kemudian tadi saya katakan lansia itu butuh penanganan kolaborasi. Saya mengingatkan sedikit kepada teman-teman, terutama mungkin yang belum melakukan kolaborasi, sebetulnya apa sih kolaborasi itu gitu ya. Jadi sebetulnya kolaborasi itu adalah hubungan timbal balik yang menekankan tanggung jawab bersama dalam manajemen perawatan pasien, termasuk pasien-pasien kita. Nah, kemudian kolaborasi itu caranya gimana? Dengan proses pembuatan keputusan bilateral didasarkan pada masing-masing kompetensi praktisi. Jadi semua ada perannya di situ. Leader tetap boleh ada, tetapi semua harus berperan serta di situ, termasuk dietitian-nya. Nah, kemudian ini, jadi kalau pendekatan kolaboratif itu kelebihannya adalah pasien pasti bisa ditangani secara holistik, gitu ya. Maaf, pengambilan waktunya 5 menit lagi ya. Oke, terima kasih Bu Iis. Nah, hanya kelemahannya memang karena bisa jadi bisa saja terjadi bias informasi apabila koordinasi tim tidak baik. Tapi saya kira kalau kita tim-tim yang selama ini sudah biasa kerjasama dengan penelitian bersama dengan Sarjito itu misalnya YSDM, dari Yayasan Sadikin ya, dari Sanglah itu, kita sudah terbiasa kerjasama, kemudian dari Karyadi juga, itu biasanya koordinasi tim akan baik sehingga tidak terjadi kelemahan di dalam kolaborasi. Nah, saya ceritakan sedikit karena waktu saya tidak banyak bahwa kita asesmen geriatri itu sudah ada sejak tahun 1999. Tim khususnya teman-teman lihat semuanya di situ dan ada gizi yang di sini yang dimaksud ada nutritionist atau dietitian. Nah, kemudian di dalam asesmen geriatri ini, jadi dalam 1 hari semua pengambilan data ini harus selesai kecuali pemeriksaan lab, kemudian pemeriksaan foto maksud saya, kemudian pemeriksaan yang lainnya itu memang dilakukan 1 hari sebelumnya. Tetapi yang sifatnya wawancara yang dilakukan oleh tim khusus ini selesai 1 hari. Kemudian dilanjutkan dengan analisis hasil masing-masing dikerjakan sendiri. Tetapi yang paling penting adalah harus ada diskusi. Karena nanti diskusi inilah yang akan menghasilkan apa saran kita terhadap pasien geriatrik tersebut. Nah, hasilnya teman-teman kebanyakan ini hal-hal yang terjadi pada mereka. Penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, laki-lakinya pada sebagian besar laki-laki tidak mandiri. Ya, artinya ini juga berarti bisa menjadi bahan perhatian teman-teman gitu ya. Jadi mulai sekarang laki-laki itu harus diajar mandiri gitu, supaya nanti jangan setelah lansia menjadi tidak mandiri lagi ya. Dan kemudian pantangan makan itu bukan hasil konsultasi gizi. Artinya mereka banyak sekali mendapatkan info-info sepihak, ya info-info yang kurang jelas gitu. Sehingga kalau dibilang nggak boleh makan, ya sudah dia berani, dia percaya nggak dimakan, padahal dia tidak tahu itu apa. Dan yang terbanyak adalah problem psikis yang berupa cemas. Ini yang paling banyak terjadi. Nah, dalam penata laksana gizi tadi saya katakan tetap ada asuhan gizi, kolaborasi dan forum komunikasi, baik itu forum komunikasi antar dietitian maupun forum komunikasi antar profesional pemberi asuhan yang lain, ya. Nah, sehingga pada masa pandemik atau adaptasi kebiasaan baru ini kita harus tetap peduli pada lansia, libatkan pendamping. Ini mohon waktunya sedikit ini Bu Iis. Saya hanya ingin menekankan kepada teman-teman bahwa teman-teman jangan menganggap sepele atau malah melupakan pendamping lansia. Karena sebetulnya kalau dari sisi gizi, maka sebetulnya justru pendamping inilah yang menjadi motor bagi terpenuhinya kebutuhan gizi pada lansia. Dan kemudian kita berikan solusi gizi yang mudah bagi lansia gitu ya,
supaya mereka tidak merasa repot dengan saran-saran kita. Dan saya tahu itu dietitian ahlinya kalau untuk memberikan solusi yang mudah ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bu Iis. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya harap kita masih tetap ada koordinasi, kita tetap ada komunikasi supaya nanti ke depan akan lebih bagus penanganan kita pada lansia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno yang sudah memaparkan materinya cukup lengkap dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya buat teman-teman gizi semuanya ya. Jadi tadi sudah digambarkan mulai dari bagaimana kita mengatur diet untuk para lansia ini agar tetap bisa sehat ya, walaupun di masa pandemi COVID ini ya. Kemudian juga Bu Retno sudah memaparkan bekerja secara tim ya Bu ya. Jadi kita tidak akan berarti apa-apa kalau misalnya hanya sendiri saja, dietitian saja misalnya ingin mengatasi masalah gizi dari para lansia ini yang memang tadi dilihat grafiknya, apalagi di tahun 2030 itu akan semakin banyak di Indonesia ya Bu ya. Ini menjadi tantangan buat kita semuanya sebagai tenaga gizi khususnya untuk bisa berkontribusi terhadap para lansia ini ya. Mungkin 10 tahun ke depan saya juga sudah masuk di dalamnya ya Bu Retno ya. Kita semua sudah ada di dalamnya ya Bu ya. Kita Saya duluan ya. Tidak apa-apa Bu kalau usia mencapai lansia, tetapi yang tadi tidak memilih salah satu antara priority ataupun sarkopennya ya Bu ya. Kita tidak akan lagi dua-duanya ya Bu. Baiklah, ini sudah ada cukup banyak Bu pertanyaan dari teman-teman gizi ini yang insya Allah saya pilihkan aja beberapa yang mungkin nanti bisa berbagi ya. Bu Retno bisa memberikan penjelasan untuk pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan dari Dian EKW dari RSUD Tugurejo Semarang. Selamat siang Bu Retno, izin apakah diperbolehkan pemakaian suplemen makanan pada lansia yang tidak mau mengkonsumsi makanan alami dalam pemenuhan kebutuhan gizinya? Misalnya boleh seberapa banyak yang diperbolehkan? Ya mungkin Ibu bisa memberikan arahan ya Bu ya, untuk pemilihan tadi untuk lansia yang kurang begitu menyukai makanan yang biasa maksudnya ya. Persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Mbak Dian. Sebetulnya kalau masalah boleh atau tidak boleh, ya tetap boleh gitu. Cuman permasalahannya yang harus kita ingat, kalau yang namanya suplemen itu kan sebetulnya tambahan ya, artinya dia pelengkap gitu. Tetapi yang utama kan harus masuk. Nah kalau misalnya dia nggak mau makanan yang alami seperti apa misalnya, apakah sudah diupayakan sebuah edukasi gitu ya ke mereka, dikasih contoh yang paling gampang. Kalau udah deh saya nggak mau, pokoknya saya maunya itu apa aja yang gampang, istilahnya saya langsung telan, langsung makan atau langsung minum atau langsung apapun semua terpenuhi, bisa jadi dia maunya seperti itu. Nah kembali kita hitung, kita sebagai dietitian harus hitung dulu apakah memang benar sih dia butuh suplemen ini gitu. Kalau memang dibutuhkan tidak masalah, tetapi makanan yang alami ini tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Kalau memang tetap nggak mau, ya sudah. Ya, karena fokus kita adalah jangan sampai nggak ada asupan buat lansia itu. Ya, jadi boleh, tetapi hitung dulu. Dan kita harus kembali mengingat ya arti kata suplemen makanan tersebut. Kalau memang benar-benar kondisi nggak mau, bisa saja memang itu terjadi. Terutama pada lansia-lansia yang dengan beberapa penyulit. Memang akan ada kemungkinan itu terjadi. Tapi sekali lagi ini ciri khasnya dietitian nih, harus hitung dulu dan kebutuhannya.
supaya kita bisa menerapkan kalau memang seperti itu sebenarnya seperti apa. Karena kita tahu kalau itu berupa vitamin atau mineral, jangan lupa loh, kebutuhan vitamin mineral itu kan tidak banyak. Hanya kalau memang dia tidak ada, padahal dia butuh misalnya lebih dari kebutuhan karena kondisi medisnya, misalnya monggo aja silakan diberikan. Jadi boleh, tapi dengan pertimbangan yang rasional. Mungkin itu jawaban saya, Bu Iis. Ya, terima kasih Bu Retno. Jadi ya kalau namanya boleh, ya pasti boleh ya Bu ya. Tapi tentunya kita harus lihat dulu indikasinya. Ya. Apa memang betul-betul diperlukan atau tidak. Dan kalaupun misalnya diperlukan berapa banyak, tetap harus ada perhitungannya ya Bu ya. Harus ada kuantitatifnya. Jadi tidak hanya menilai tidak habis. Kemudian kita harus tambah suplemen. Harus tahu dulu yang tidak habisnya itu berapa banyak kalorinya. Kebutuhannya sebenarnya harus terpenuhi berapa banyak. Nah itu yang kekurangannya baru ditambahkan, misalnya berupa suplemen makanan ya, seperti contohnya yang di sponsor kita ini. Kemudian kalau misalnya memang ada yang sama sekali tidak bisa makan dengan makanan padat misalnya, ya dengan makanan bukan suplemen lagi mungkin ya Bu Retno, kalau itu istilahnya bisa full berupa bentuk makanan yang sudah dimodifikasi yang akan memenuhi kebutuhan gizinya secara utuh untuk para lansia ini. Karena tidak menutup kemungkinan kan ada yang memang sampai betul-betul tidak bisa makan sama sekali. Begitu ya Bu Retno ya. Mungkin juga pengaturan rute makanan dan sebagainya. Begitu ya untuk masalah makanan suplemen. Kita lanjutkan Bu Retno yang berikutnya dari Bapak Anonymous ya. Bentuk zat gizi yang paling tepat dan aman menurut pengalaman Ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi pada lansia dengan sistem pencernaan yang sudah menurun, itu yang seperti apa ya Bu ya? Sementara untuk jenis susu atau makanan yang dihaluskan sering menolak. Yang masih bisa diterima sejenis puding, serta bagaimana menurut pendapat Ibu dengan obat-obatan herbal, suplemen dalam bentuk kapsul maksudnya, dan maksimalnya berapa banyak dalam sehari memberikan jenis susu khusus seperti protein ataupun susu-susu yang lainnya ya, yang sebagai makanan pengganti sebenarnya atau makanan tambahan. Ya, terima kasih Bu Is. Jadi pertanyaannya tadi kan bentuknya yang seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ada masalah di pencernaan, yang pertama saya mengingatkan bahwa kita di dalam penanganan pada lansia ini kolaborasi. Artinya kita diskusikan dengan medis. Kalau soal kebutuhannya berapa, zat gizinya kita yang pegang. Tapi kemudian kita konsultasikan ini apa sih yang bisa gitu loh. Karena sekali lagi lansia itu kita jangan pernah punya pemikiran bahwa lansia itu sama kok kayak balita udah kembali ke sana. Sama sekali tidak. Sama sekali berbeda. Teman-teman kalau memperhatikan akan menjumpai banyak lansia itu udah ya benar-benar udah lansia, udah sepuh, tapi justru dia nggak suka, contohnya nggak suka bubur. Enggak, apapun yang terjadi, saya masih bisa kok, saya makan nasi, saya nggak suka bubur. Nah, itu kan berarti kita nggak boleh tuh menyamakan seperti itu gitu ya. Artinya sekarang, kalau misalkan dia bentuknya, kita diskusikan dengan medis, apa yang bisa masuk, apa yang sesuai dengan pencernaannya. Kemudian kebutuhannya kita hitung. Nah, kalau tadi dikatakan, dia nggak mau tuh yang bentuk cair-cair, bentuk itu, maunya puding. Nah, di sini nih, dietitian lagi ya. Kan bisa diwujudkan dalam bentuk puding gitu ya. Artinya bahan dasarnya aja yang bermacam-macam kita berikan dalam bentuk puding. Saya hanya mengingatkan faktor dosa terhadap makanan itu sangat dominan pada lansia. Artinya kalau bikin puding mesti dikit-dikit aja tapi ganti-ganti rasa gitu. Kalau tetap aja seperti itu mereka nggak mau. Saya yakin nggak mau 1, 2, 3 kali pemberian is okay. Setelah itu mereka akan menolak. Jadi kita mesti hati-hati dengan itu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi dikatakan kalau misalnya susu khusus dosisnya berapa? Kita hitung dulu, kembali teman-teman, kita hitung dulu berapa sih kebutuhannya. Kemudian kalau misalkan tadi, bisa kok dipenuhi dari yang tadi puding. Dari puding itu masuk berapa? Nah, kekurangannya ini yang kemudian kita penuhi dengan
susu khusus yang tadi diistilahkan susu khusus tadi gitu ya, artinya makanan pelengkap ya, makanan pelengkap, atau bahkan mungkin nanti bisa menjadi makanan utama kalau memang yang lainnya nggak bisa masuk gitu. Tapi sekali lagi kuncinya adalah pada perhitungan kebutuhan, sehingga nanti bisa dilihat di situ ya. Jangan juga kemudian ini segini, kalau begitu ini mau kita buat lebih kental deh biar bisa, jangan. Tetap dihitung, kita menyajikan sesuai dengan saran, di situ kan sudah ada. Mereka menuliskan di situ tuh kan tidak asal nulis ya, pasti sudah ada hasil risetnya ya, sehingga kita harus hati-hati pada lansia. Jangan main misalnya biar lebih praktis, biar ini kalau misalnya mau kita kentalin aja deh, kemudian nanti biar, jangan seperti itu. Dan tetap harus ada unsur coba-coba dulu. Sekian gini mereka bisa terima, tidak ada respon yang negatif, lanjutkan atau ditambahkan seperti itu. Sekali lagi intinya hitung dulu berapa kebutuhan sebelum kita menentukan berapa dosisnya formula yang boleh masuk. Mungkin itu jawaban saya, Bu Iis. Kemudian satu lagi Bu, tadi ada yang pertanyakan tentang herbal Bu, suplemen berupa herbal. Itu barangkali Ibu ada pengalaman dengan pemberian seperti itu, atau maksudnya mungkin maksud penanya adalah diperbolehkan atau tidak para lansia ini diberikan suplemen berupa herbal ini. Nah, begini, kalau masalah pemberian herbal itu bisa diberikan kalau kita sudah tahu herbal itu isinya apa. Nah, sehingga ya memang kita dietisiannya ini mesti baca dulu, mempelajari dulu. Apabila perlu, kalau misalkan herbal itu misalkan asal dari saran atau resep seseorang misalnya, atau mungkin profesi tertentu, kita diskusikan dengan dia sebetulnya apa sih isinya ini gitu. Kemudian dari situ teman-teman akan lihat sebetulnya ini bisa nggak sih dipadukan dengan zat gizi ini dan zat gizi yang lainnya. Jadi kalau bolehnya boleh, tetapi yakinkan dulu, dietisiannya itu yakin dulu gitu ya, bahwa memang itu kita tahu isinya apa. Karena memang mohon maaf, banyak sekali penggunaan herbal. Silahkan dipilih, tetapi saya anjurkan pilihlah yang sudah ada risetnya, sehingga kita tahu persis itu apa sih isinya, dan kemudian apa yang menghambat penyerapannya, apa yang membantu, atau apakah nanti zat gizi yang kita berikan merupakan kontraindikasi bagi dia atau enggak. Itu penting sekali. Jadi bukan masalah boleh dan tidaknya, tapi saya tekankan teman-teman harus tahu herbalnya itu apa. Mungkin itu jawaban saya, Bu Iis. Ya, terima kasih Bu Retno untuk rekan penanya. Jadi kita akan memberikan makanan kepada para lansia ini, apalagi misalkan kita ada di rumah sakit ya Bu ya. Jadi kita jangan melupakan tim. Jadi kita itu tidak semuanya tahu. Jadi misalnya tadi apakah ada gangguan pencernaan, gangguan pencernaannya itu sejauh mana gitu. Yang kita mungkin ilmu kita tidak sampai ke sana ya. Yang mengerti hal itu adalah misalnya medisnya yang mengerti. Ya kita berkolaborasi, kemampuan pencernaannya itu sampai di mana. Kemudian ketika kita akan memberikan diet yang sesuai dengan modifikasi bentuknya yang mana yang memang itu aman, dan harus coba-coba tadi ya Bu ya dulu ya, bagaimana responnya. Kalau misalnya responnya baik, berarti kita bisa lanjutkan, dan monitoring mungkin ya Bu ya di sini ya. Ketika kita memberikan makanan kepada para lansia ini, kita tetap harus monitoring ya, monitoring dan evaluasi ya, monitoring dan evaluasi. Kemudian nanti kita harus reassessment lagi seperti apa, kemudian nanti kita akan mengintervensinya ya. Kemudian tadi mengenai herbal, saya setuju dengan pendapat Ibu Retno bahwa kita sebagai dietitian jangan hanya mengerti bahwa herbal A atau obat A ini untuk ini misalnya gitu kan, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh misalkan begitu kan Bu ya. Sekarang kan banyak tuh yang sedang pandemi COVID ini misalnya dengan herbal tradisional ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ini bisa. Tetapi kita harus jeli kandungan apa atau zat gizi apa yang terdapat di dalam herbal tersebut. Betul tadi apakah
kontraindikasi tidak dengan makanan yang akan kita berikan, khususnya kepada para lansia, apalagi yang sudah ada gangguan pencernaan. Tentunya ilmunya harus kita pelajari dulu ya Bu ya. Ya, betul. Yang akan semakin memperkaya ilmu dietetik kita ya. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi mungkin atau bisa menggabungkan semuanya untuk bisa memberikan pelayanan gizi yang lebih baik kepada para lansia. Sebenarnya waktunya sudah sangat mepet, tapi satu lagi aja ya Bu ya, ini terkait dengan tim Bu. Pertanyaan dari Bapak Hidayatus Solihah. Ibu Retno, di rumah sakit kami tim geriatrinya baru dibentuk. Jadi bolehkah di-share sebenarnya apa fungsi dari tim geriatri di rumah sakit? Apa saja yang harus kami lakukan agar tim geriatri ini berfungsi dengan baik? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan tadi ditanyakan kalau gitu apa sih sebenarnya fungsi tim ini gitu ya. Jangan lupa tadi di slide saya yang kedua saya sebutkan bahwa nanti kita di tahun 2030 itu akan ada ledakan, dalam tanda petik ledakan pasien usia lanjut maksud saya, sehingga otomatis di dalam fasilitas kesehatan atau di masyarakat pun kan akan semakin banyak gitu lansianya. Nah, kalau terkait dengan tim, kalau rumah sakit ini adalah rumah sakit yang care, sayang terhadap lansia, memang tim ini harus dibentuk. Kemudian fungsinya tim ini apa? Fungsinya tim inilah yang akan membantu lansia mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas hidup lebih baik itu jangan selalu dikaitkan dengan ekonomi ya, beda banget ini gitu ya. Nah, kemudian fungsinya tadi saya katakan ini akan kolaborasi karena lansia itu selalu masalahnya kompleks, nggak bisa diselesaikan satu orang aja. Sebagai contoh, mereka secara medis sudah ditentukan diagnosisnya, kemudian sudah diberi obatnya. Kalau teman-teman dari farmasi, terutama farmasi klinik, tidak memberikan edukasi bagaimana caranya minum yang ini supaya manfaatnya semakin banyak, bagaimana supaya tidak terganggu prosesnya, itu tidak akan terjadi. Nah, dari dietisiannya juga akan begitu gitu. Karena itu tadi sudah sempat saya tuliskan ya, tim geriatri itu terdiri dari apa saja. Memang idealnya semua itu ada. Tetapi kalau misalnya belum berkembang menjadi banyak, memang paling tidak itu ada dari medis, kemudian ada dari ahli gizinya atau dietitiannya itu harus ada, kemudian dari farmasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebetulnya dari sisi tadi saya katakan social worker. Karena dia yang akan ngajari beberapa, dia yang akan banyak menggali apa sih permasalahan di rumah dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya fungsinya tim itu adalah seperti itu, koordinasi, kemudian kita komunikasi untuk koordinasi, dan kita kolaborasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kualitas hidup lansia. Itu jawaban saya Bu Iis untuk penanya yang ketiga Pak Hidayat tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Retno. Berhubung waktu ya, saya kira sudah cukup dengan 3 pertanyaan tadi. Bu Retno sudah menjelaskan dengan baik. Ya, mudah-mudahan bisa membuat penanya terjawab yang menjadi pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih Bu Retno untuk waktunya ya, sama berbaginya ya, sangat bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.